Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya bulan Ramadan yang mulia di tengah-tengah kita. Bulan yang diliputi kemuliaan dan janji-janji pengampunan. Semoga kita benar-benar mampu mengisinya dengan amal kebaikan yang istiqomah. Meskipun di tengah cobaan wabah virus COVID-19. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi nikmat sehat walafiat dengan dipertemukan dalam majelis ini. Meskipun tanpa bertemu dan tanpa bertatap muka secara langsung dan hanya lewat daring atau dalam jaringan yang kita lebih mengenalnya dengan istilah online. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang junjungan yang senantiasa menjadikan Ramadan bulan penuh dengan amalan siang dan malam. Marilah kita berusaha mencontoh beliau dalam setiap langkah meniti hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Melalui materi Darul Arqam online ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meniti hampir separuh dari bulan Ramadan ini. Marilah kita selalu menguatkan diri agar tidak lengah dan lalai dalam beramal, mengisinya dengan amal kebaikan dan ibadah tentunya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya dan sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Inilah yang menjadi dasar kalau sebagai manusia semangat kita bisa saja melemah ketika mengisi Ramadan. Hari pertama berbeda dengan hari kedua, berbeda dengan hari kelima, keenam, dan seterusnya. Kian hari terlihat kian sulit. Bahkan naudzubillah, ada yang menyelesaikan Ramadan dalam hatinya begitu melewati sepertiga Ramadan. Ramadan akan terasa sudah usai, dan ia kembali dalam kesibukan dan rutinitas hariannya sebagaimana sebelum Ramadan. Maka kita pun menjadi saksi bagaimana hari-hari ke-11 dan seterusnya barisan sholat tarawih di masjid mulai menyusut ke depan. Yang terlihat istiqomah hanya mereka yang memang senantiasa memakmurkan masjid pada hari-hari di luar Ramadan. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga semangat amal kita dalam bulan Ramadan ini, marilah kembali mengingat janji Allah tentang ibadah puasa yang dijanjikan kepada kita. Dengan menghayati apa saja yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita lihat kembali bagaimana sesungguhnya fasilitas yang menjadikan manfaat serta hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan.
Yang pertama, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita sama-sama sering mendengarnya, disampaikan para mubaligh dalam hari-hari ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang tidak bergembira mendapatkan ampunan dari setiap dosa, karena sesungguhnya setiap kita tidaklah berjalan di atas muka bumi ini kecuali dengan memanggul dosa yang terus bertambah setiap harinya tanpa kita sadari. Ibaratnya tahanan, maka puasa akan menjadikan kita mendapatkan remisi pembebasan dari neraka. Amin, Allahumma amin. Tentunya dengan dua syarat yang telah disebutkan begitu jelas dalam hadis tersebut, yaitu dengan penuh keimanan dan pengharapan. Berpuasa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, serta mengharap pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ia senantiasa menjaga kualitas puasanya dari hari ke hari, menjaganya agar tidak terkotori dengan noda-noda yang akan mengurangi nilai pahalanya. Yang kedua, bau mulut yang wangi. Fasilitas kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa adalah bau mulut kita menjadi begitu semerbak mewangi di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa hal ini semacam ini menjadi kekhususan tersendiri di sisi Allah? Mengapa persoalan bau mulut sampai diungkit dalam janji Allah kepada hambanya? Marilah kita lihat janji ini sebagai isyarat bahwa apapun yang terkait orang yang berpuasa sungguh akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun yang terkait dengan bau mulut, logika sederhananya adalah jika bau mulut saja sudah begitu diperhatikan dan dihargai, maka bagaimana dengan hal-hal yang lain seputar orang berpuasa? Keringatnya dalam menahan panas, perjuangannya menahan lapar, tentulah ini semua juga akan berujung kebaikan demi kebaikan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ketiga, mendapatkan syafaat dengan puasanya. Hal ini yang akan didapatkan oleh orang berpuasa di akhirat nanti adalah syafaat atau pembelaan dari amal puasanya. Sebagaimana jelas disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya demi makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, puasa dan bacaan Al-Quran akan berubah menjadi pembela-pembela kita di akhirat nanti, memperjuangkan kita dengan memberikan syafaat agar kita terhindar dari fitnah dan siksa di akhirat. Karena bisa jadi ada amal-amal kebaikan yang belum sempurna tertunaikan, atau dosa yang belum sepenuhnya terlebur,
maka syafaat senantiasa masih kita nantikan. Dan ternyata salah satunya bisa berasal dari amal puasa kita. Yang keempat, pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita kemuliaan lain dari orang yang berpuasa. Beliau menyebutkan dengan lisannya yang mulia, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jelas sekali bahwa ibadah puasa mempunyai kedudukan tersendiri yang begitu mulia, sehingga bagi mereka yang gemar berpuasa dan sukses dalam puasa Ramadannya mendapatkan pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tentunya kita semua berharap bisa memasuki pintu surga dan bisa jadi insya Allah melalui pintu Ar-Rayyan yang dijanjikan kepada ahli syurga. Amin Allahumma amin. Yang kelima, kegembiraan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Kegembiraan di kampung akhirat berikutnya adalah kesempatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebenarnya inilah puncak dari kebahagiaan dan janji Allah kepada orang yang berpuasa, yaitu mendapatkan kemuliaan tersendiri, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Amal puasa kita ternyata bisa menjadi tiket tersendiri untuk mendapatkan impian setiap mukmin sejati. Anak-anakku senantiasa dirahmati Allah. Akhirnya tiada kata lagi setelah ini kecuali marilah kita bersama kita lanjutkan program Ramadan dan ibadah puasa kita dengan terus menjaga semangat dan kekhusyukannya. Jangan ada lagi semangat yang mengendur di tengah Ramadan, apalagi lalai dalam mengisi Ramadan dengan kebaikan dan menyibukkan diri dengan persiapan pernak-pernik Lebaran. Mari kita tuntaskan Ramadan dengan penuh kesungguhan dan harapan akan janji-janji Allah sebagaimana telah ibadah Ramadan ini. Demikian hikmah serta balasan bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.